Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aska Jaya SPD, calon guru penggerak 6 dari Kabupaten Wakatobi. Saya mengajar di SD Negeri 1 Tengah. Kali ini saya bersama dengan Ibu siapa, Bu? Assalamualaikum, nama saya Wa'ode Siti Nasra SPDI. Saat ini saya mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Tengah. Ya, baik. Pada video kali ini saya akan membuat satu kegiatan, dalam hal ini kegiatan di dalam modul 2.3, yaitu tentang supervisi akademik, di mana saya akan mencoba mensupervisi rekan saya ini, yaitu nanti akan ada 3 tahapan dalam tahap ini. Yang pertama itu pra-observasi yang sekarang nanti kami akan lakukan. Kemudian yang kedua adalah observasi nanti mungkin besok ya, Bu ya? Iya, besok. Ibu ini nanti akan mengajar. Kemudian setelah itu nanti ada kegiatan terakhir yaitu pasca observasi. Ya, baik. Mungkin bisa kita mulai ya, Bu ya? Iya. Ya. Jadi ini ibu siapa tadi namanya, Bu? Wa'ode Siti Nasra SPDI. Ibu agama saja, ibu agama ya. Boleh. Jadi Ibu Guru, besok tadi rencananya akan melakukan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Iya, betul sekali. Kemudian kira-kira Bu, apa yang Ibu sudah persiapkan untuk proses kegiatan belajar mengajar besok itu di kelas? Oh ya, jadi kebetulan besok itu jadwal mengajar saya di kelas 5A. Kemudian persiapan yang saya lakukan itu ada persiapan RTP, kemudian LKPD yang nanti akan dikerjakan oleh siswa dan siswi. Selanjutnya itu ada media pembelajaran yang disiapkan itu berupa PowerPoint yang akan ditampilkan di slide nanti. Gitu. Jadi mungkin ya akan menarik nanti ya. Iya. Menarik bagi peserta didik ya. Iya, semoga. Berikut kalau dari segi materinya sendiri, kira-kira ini materi apa yang Ibu akan sampaikan atau sajikan besok? Oh iya, jadi kebetulan materi yang sedang berjalan sekarang di kelas 5 itu materinya itu tentang Rasul Allah, dan besok itu akan masuk di sub pembahasan tentang pengertian Rasul Ulul Azmi serta kelebihan apa yang dimiliki oleh Rasul Ulul Azmi dan sifat atau keteladanan yang patut dicontoh oleh seorang siswa dari sifat-sifatnya Rasul Ulul Azmi. Itu tadi sekalian tujuannya ya? Oh belum. Kalau tujuannya sendiri, tujuan pembelajarannya Jadi untuk tujuan pembelajaran dari materi yang akan diajarkan besok itu ada 3. Jadi yang pertama melalui tayangan slide yang seperti media yang saya siapkan itu, kemudian sesi tanya jawab, itu siswa diharapkan mampu untuk yang pertama mengetahui pengertian Rasulul Azmi. Kemudian tujuan yang kedua itu siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi 5 Rasulul Azmi dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Kemudian yang ketiga itu siswa diharapkan mampu meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul Ulul Azmi. Seperti itu. Baik. Kemudian Bu, untuk langkah-langkah kegiatannya sendiri itu seperti apa? Oh ya, jadi langkah-langkah pembelajarannya itu terbagi ke dalam 3 kegiatan. Yang pertama ada kegiatan awal atau pendahuluan yang dimulai dengan salam, kemudian menyapa siswa, selanjutnya menyiapkan peserta didik, kemudian berdoa sebelum belajar dan apersepsi. Kemudian kegiatan inti, poin dari kegiatan inti itu adalah pembagian kelompok. Selanjutnya pada kegiatan penutup kita lakukan kegiatan kesimpulan dengan merefleksi atau menyimpulkan materi yang akan kita pelajari hari itu. Jadi guru bersama siswa itu sama-sama merefleksi dan menyimpulkan materi yang didapat setelah proses pembelajaran selesai. Ada kegiatan kelompok juga di sana? Iya, ada kegiatan kelompok nanti pada kegiatan inti. Oke, baik. Jadi pada kegiatan Ibu tadi menjelaskan tentang ada penggunaan media. Iya, betul sekali. Ya, ini juga mungkin sudah sesuai dengan kodrat zaman yang sekarang ya, Iya, yang serba canggih. Semoga saja mungkin
bisa dimanfaatkan atau dimaksimalkan nanti pada saat proses belajar mengajarnya di kelas nanti. Kemudian Bu, Ibu tadi juga mengatakan di kegiatan inti. Kegiatan itu kan ada satu kegiatan yang Ibu akan membagikan kelompok. Itu seperti apa pembagian kelompoknya? Ibu bisa ceritakan? Oh ya, jadi di pembagian kelompoknya itu diidentifikasi siswa-siswa mana yang memiliki kemampuan yang lebih istilahnya, kemudian mereka disatukan dalam satu kelompok. Selanjutnya siswa yang memiliki kemampuan di bawah disatukan juga dan dibagi menjadi 3 kelompok besar di dalam satu kelas. Oke, kemudian dari pembagiannya itu kira-kira pemberian materi itu seperti apa? Oh iya, untuk siswa yang memiliki pengetahuan yang lebih istilahnya, yang memiliki kemampuan di atas, itu kita kasih materi yang agak sulit, yang merupakan yang berbeda dengan kelompok yang di bawah. Kemudian kalau kelompok siswa yang pengetahuannya di bawah, kita kasih materi yang agak gampang dibandingkan dengan kelompok yang punya pengetahuan di atas tadi. Oh iya, baik. Ya, jadi di sini saya melihatnya Ibu tadi sudah menyesuaikan pemberian materi, dalam hal ini menganalisis dulu kesiapan belajar siswanya. Iya, betul. Jadi ya sangat luar biasa. Ini juga Bu, ini sudah masuk di diferensiasi konten. Kemudian Bu, yang berikut, kira-kira ada tidak masalah atau tantangan nanti yang mungkin Ibu akan hadapi besok di proses belajar mengajar di kelas? Iya, jadi yang namanya tantangan, kita guru pasti punya tantangan, apalagi menghadapi siswa yang punya berbagai macam karakter. Jadi tantangan yang paling ini itu sebenarnya adalah bagaimana membuat menyajikan materi itu supaya lebih cepat dipahami, kemudian menarik bagi siswa, seperti itu. Di strateginya tadi memberikan pemahaman yang menarik. Iya, bagaimana caranya menyajikan materi yang menarik supaya gampang dipahami materinya. Kemudian yang berikutnya, untuk kesiapannya sendiri untuk pembelajaran besok, apakah Ibu sudah mempersiapkan, sudah berapa persen kesiapannya Ibu? Misalnya RPP-nya sudah rampung semua atau masih ada yang belum selesai, atau mungkin LKPD-nya belum selesai? Oh ya, jadi RPP-nya itu masih ada sebagian yang belum selesai, kemudian untuk LKPD-nya masih ada beberapa soal yang harus ditambah. Untuk sementara ini saya masih cari-cari referensi yang tepat untuk membuat soal yang nanti akan saya tampilkan di kelas ini. Kira-kira kapan nanti Ibu bisa selesaikan? Oh ya, setelah ini saya akan selesaikan. Kira-kira untuk penanganan lebih lanjut lagi, mungkin ada yang bisa membantu Ibu atau bisa mencari bantuan ke siapa sih? Misalnya kalau tidak mendapatkan tambahan tadi materi atau RWP-nya, Ibu bisa mencari bantuan kepada siapa? Oh ya, kebetulan kita di SD Negeri 1 Poma itu punya 3 guru pendidikan agama Islam. Jadi ketika menemui kesulitan, kita bisa sharing dengan teman sejawat atau bertanya ke rekan-rekan guru yang lain. Oke, baik. Kemudian Bu, yang berikut, seperti yang telah saya katakan di awal tadi, bahwa seperti akademik ini lebih kepada peningkatan kompetensi diri. Jadi kompetensi dirinya kita khususnya sebagai pendidik pada saat kita mengajar. Kompetensi diri ini muncul dari dalam diri kita masing-masing. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan besok ini? Iya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan pembelajaran besok itu, yang pertama ada kompetensi pedagogik, yaitu bagaimana kita guru memperlakukan siswa dengan berbagai macam karakter beserta kemampuan yang berbeda. Selanjutnya kompetensi yang kedua itu ada kompetensi sosial emosional, yaitu bagaimana cara menyajikan dan menyampaikan materi itu supaya lebih menarik bagi siswa dan mudah dipahami. Kemudian bagaimana caranya kita mengontrol emosi pada saat pemberian materi, dan menjaga interaksi yang harmonis antara guru dan siswa. Kemudian
dari kompetensi tadi kira-kira apa kompetensi yang lebih spesifik yang ingin diobservasi besok itu? Iya, jadi kompetensi yang lebih spesifik itu adalah bagaimana saya membawakan materi yang menarik, kemudian mudah dipahami dan kegiatan pembelajarannya itu berorientasi kepada siswa atau peserta didik. Oke. Jadi saya rasa persiapannya mungkin ya tadi setelah saya dengar itu sudah sangat siap ya. Semoga saja apa yang Ibu rencanakan hari ini dapat berjalan dengan baik besok di proses belajar mengajar. Tentu ini demi untuk meningkatkan minat bakat belajar siswa nanti di kelasnya. Terima kasih Bu atas sama-sama. kesempatannya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu mau tanya dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Apa yang tidak hadir? Oke, Ines dan Yuna. Keterangannya? Baik, nah sekarang diperhatikan buku catatannya, materinya. Yang masih bermasalah tidak apa-apa. Sekarang diperhatikan materinya. Minggu lalu kita sudah pernah bahas tentang Rasul Allah hidup di lagu. Siapa yang masih ingat? Siapa itu Rasul? Rasul adalah orang yang dipilih oleh Allah. Tugasnya Rasul untuk apa? Menyampaikan wahyu, betul sekali. Nah, bedanya Rasul dengan Nabi apa? Iya, bagus sekali. Jadi perbedaan antara Nabi dan Rasul itu adalah kalau Nabi ketika dia menerima wahyu dari Allah, dia tidak wajib menyampaikan kepada umat manusia. Ulul azmi itu terbagi dari dua kata, ada ulul dan ada azmi. Ada yang pernah dengar maksud ulul azmi? Apa itu baru dulu bilang tapi sudah dengar. Oke, ada yang tahu apa itu Rasul ulul azmi? Iya, Rasul ulul azmi itu adalah apa namanya? Ya, bisa dilihat di layar. Ulul azmi terdiri dari dua kata, ulul dan azmi. Ulul itu artinya mempunyai atau memiliki, sementara azmi itu artinya keteguhan atau tekad. Berarti Rasul ulul azmi adalah manusia-manusia pilihan Allah yang memiliki keteguhan hati atau tekad. Oke, jadi semua rasul-rasul yang masuk dalam kategori ulul azmi itu semuanya memiliki keteguhan hati atau tekad yang lebih kuat, yang lebih besar dibandingkan dengan rasul atau nabi yang lainnya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, siapa-siapa saja yang masuk dalam kategori rasul ulul azmi? Ada berapa nabi dan rasul yang wajib kita ketahui dan imani? Ada berapa? Betul sekali, ada 20. Di antara ke-25 nabi dan rasul itu tidak semua masuk dalam kategori rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi itu ada 5. Bisa dilihat di layar ya. Yang pertama adalah
Allah menurunkan mukjizatnya sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar api. Sebelum Nabi Ibrahim dibakar, apa yang terjadi? Peristiwa apa yang terjadi? Aisyah? Betul sekali. Nabi Nuh dia menghancurkan patung atau berhala. Jadi pada saat itu terjadi di tempat tinggalnya Nabi Ibrahim. Baik, setelah penjelasan materi tadi, sekarang kita bagi kelompok. Kelompoknya nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Jumlah siswa yang hadir ada 23 ya. Nah, jadi satu kelompok itu ada yang 6, ada yang 5 ya. Jadi bagi 4 kelompok silakan. Atau begini kita mulai dengan yang itu supaya rapi pembagian kelompoknya. Mulai dari sini itu. Baik, kalau sudah siap, silakan perhatikan wilayah untuk tugas kelompoknya. Wilayah, ini ada tugas kelompok. Kamu disuruh untuk mendiskusikan dari sifatnya, apakah itu dari kisah keteladanannya, atau dari perilakunya sehari-hari. Silakan kamu diskusikan hal itu dengan teman-temanmu satu kelompok. Nanti sebentar akan dipresentasikan satu persatu di depan. Oke, setelah kita belajar materi ini, sekarang kita masuk di kegiatan tertutup, yaitu kita akan menyimpulkan apa yang menjadi pelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu Guru simpulkan, ada yang mau bantu Ibu Guru? Bantu simpulkan apa materi kita hari ini. Angkat tangan, ada? Ada. Apa ada? Ya, Waldan, boleh silakan Waldan. Materi kita hari ini mengenai Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi adalah rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran. Salah satu contohnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Oke, bagus sekali. Terima kasih Waldan, silakan kembali ke tempat. Baik, jadi betul apa yang dikatakan oleh temanku tadi bahwa Rasul Ulul Azmi itu adalah golongan orang ulama yang memiliki keteguhan hati atau tekad yang kuat. Di antara 25 nabi dan rasul, hanya 5 yang masuk kategori Rasul Ulul Azmi. Salah satu Rasul Ulul Azmi yang paling kita bisa kenal itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan keteguhan hatinya melawan umatnya yang ingkar terhadap ajaran agama Allah pada saat itu. Oke, baik. Dengan selesai kita buat kesimpulan materi pelajaran kita hari ini, maka pelajaran kita hari ini ditutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Jadi setelah kita melakukan observasi kemarin ya, Iya, kemarin, sekarang kita akan melakukan percakapan lagi, Bu. Iya, iya. Ya, yaitu kita akan merefleksikan atau menganalisis kembali kegiatan pembelajaran kita yang kita lakukan kemarin. Kemudian jadi di situ
kita bisa melihat hal-hal apa yang sudah baik dilakukan atau hal-hal apa yang masih butuh perbaikan atau peningkatan kegiatan belajarnya. Oh ya, baik. Menurut Ibu, kira-kira hal-hal apa yang sudah berjalan dengan baik dan hal-hal apa saja yang kira-kira masih perlu perbaikan? Iya, jadi pada proses pembelajaran kemarin, sesuai dengan percakapan kita di observasi kemarin bahwa pembagian kelompok, jadi dalam proses pembelajaran itu ada beberapa hal yang masih belum tercapai, yang sudah tercapai. Di antaranya itu siswa sudah fokus pada pembelajaran kita kemarin. Kemudian pada saat penayangan video melalui slide itu siswa sangat antusias sekali ya. Mereka semangat, senang menyaksikan atau melihat video yang ditampilkan. Namun ada juga beberapa hal yang belum tercapai, di antaranya itu pada saat presentasi kelompok masih ada beberapa siswa itu yang masih sulit untuk berkomunikasi atau menyampaikan pendapatnya, barangkali karena masih malu-malu atau mungkin belum terbiasa berbicara di depan umum ya gitu. Baik. Jadi memang kemarin itu setelah saya amati memang terlihat atau nampak anak-anak ini ada yang antusias ya, mungkin dengan pemilihan media pembelajarannya mungkin yang menarik mereka. Kemudian ada juga memang sebagian anak-anak yang seperti itu katakan tadi. Berikut Bu, menurut Ibu sendiri, jika nantinya dalam pembelajaran selanjutnya terjadi lagi hal-hal seperti ini, yang lebih spesifik tadi yang masih belum malu, iya. Kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan? Iya, jadi memang kita harus melatih anak, membiasakan anak untuk selalu berbicara di depan, kemudian memberikan motivasi, jangan takut salah atau semua orang pasti pernah salah. Jadi dengan cara pembiasaan, kemudian dikasih motivasi secara terus-menerus, kemudian dikasih penghargaan supaya dia lebih percaya diri nanti. Kemudian Bu, tanggung jawab apa yang Ibu lakukan sebagai seorang guru sehingga anak ini bisa percaya diri, bisa mengikuti pembelajaran dengan fokus, kemudian tanggung jawab seperti apa yang kira-kira Ibu akan lakukan? Iya, jadi kita sebagai guru itu harus menjadi guru yang baik istilahnya, artinya dengan memberikan teladan kepada siswa, kemudian mengutamakan kesiapan belajar siswa. Jangan sampai masih ada siswa yang mengantuk, kita tiba-tiba sudah berikan materi, kemudian kita analisis apa kebutuhan siswa. Selanjutnya kita juga harus mempersiapkan media-media pembelajaran yang menarik supaya barangkali tadi yang tadinya siswa yang mengantuk, dengan media pembelajaran yang menarik, dengan metode dan strategi yang menarik, sehingga siswanya lebih antusias dan semangat untuk mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Mantap, ya luar biasa sekali nih. Iya. Berikut Bu, ini kita refleksi sebentar bagaimana perasaan Ibu ini pada saat pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Bagaimana itu perasaannya setelah? Iya, jadi perasaan saya itu sangat senang karena kemarin pada saat pra-observasi saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan saya pakai nanti, yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, kemudian juga dengan materi yang akan saya ajarkan tadi, sehingga pada saat pelaksanaannya pun hasilnya memuaskan. Anak itu gembira, bahagia pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Artinya pembelajaran itu tidak terfokus kepada guru, tetapi terfokus kepada siswa atau peserta didik. Ya, selama ini Bu, kira-kira mana yang lebih baik menurut Ibu saat Ibu melakukan proses belajar mengajar? Apakah yang selama ini Ibu lakukan atau yang kemarin setelah observasi kemarin, mana yang kira-kira menurut Ibu yang sudah baik? Iya, jadi saya rasa sekarang ya, karena RPP yang disiapkan juga sudah tersusun dengan rapi, kemudian langkah pembelajaran itu sudah sesuai dengan yang disusun di RPP, kemudian kita lebih mengutamakan kesiapan belajar peserta didik sehingga hasilnya nanti memuaskan, dan itu terlihat dari antusias siswa yang sangat senang sekali, sangat semangat sekali dalam mengikuti proses pembelajaran. Artinya sebelum proses belajar mengajar yang dilakukan itu Ibu sudah melakukan atau mengobservasi, iya, atau memetakan tadi itu
kesiapan belajar Iya, kesiapan tadi belajar sudah, siswa. iya, Betul sekali. jadi Ibu sudah melakukan diagnostik ya, Iya, asesmen diagnostik dan- awal. ya awal untuk murid-murid ini. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, menurut Ibu sendiri apa yang Ibu temukan dalam proses pembelajaran ini? Iya, sebenarnya yang saya temukan kemarin, sebenarnya siswa itu ketika berkomunikasi di depan umum itu dia sebenarnya bisa, hanya dia masih malu-malu karena mungkin masih belum terbiasa tampil di depan, atau dia belum terbiasa tampil di depan umum. Tapi hal itu nanti ke depannya ketika kita kasih motivasi terus, kemudian kasih pembiasaan, itu insya Allah akan teratasi hal seperti itu. Selanjutnya Bu, untuk tercapaian kompetensi yang Ibu lakukan seperti apa? Kalau tidak salah kompetensi pedagogik ya kemarin, Iya, waktu observasi kemarin itu seperti apa? Apakah sudah tercapai atau bagaimana? Iya, jadi untuk kompetensi pedagogik pada saat proses belajar mengajar kemarin itu sudah tercapai. Hal itu bisa dilihat dari pembelajaran yang dilakukan itu berfokus ke siswa, bukan fokusnya ke guru. Kemudian pada saat anak-anak belajar, itu mereka sangat fokus dalam menerima pelajaran. Itu artinya penyampaian materi yang saya sampaikan kepada siswa itu berhasil, atau tujuan yang saya buat di awal itu tercapai. Selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang ingin lebih dikembangkan lagi selanjutnya untuk kompetensi Ibu mengajar di dalam kelas? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah kompetensi pedagogik, itu bagaimana mengembangkan komunikasi dengan siswa supaya lebih memahami karakter siswa, kemudian pada saat mengidentifikasi kemampuan siswa itu lebih gampang, seperti itu. Kira-kira Bu, strategi apa yang akan dilakukan dalam pengembangan kompetensi ini? Iya, jadi untuk mengembangkan kompetensi itu banyak sebenarnya sekarang, dan hal yang paling gampang dan bisa kita lakukan setiap saat itu adalah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan online atau diklat, atau mencari referensi atau bacaan di Google, internet, dan bisa juga di buku-buku bacaan yang sesuai, seperti itu. Dari dari hasil pengembangan kompetensi yang Ibu akan lakukan tadi, kira-kira dalam waktu cepat ini mana yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu misalnya? Iya, barangkali yang paling memungkinkan itu adalah mengikuti diklat, karena Diklat. itu yang paling bisa dilakukan Kira-kira kapan Bu? dalam waktu dekat ini. Oh, baik. Oke, jadi mungkin saya rasa percakapannya kita kali ini saya rasa cukup ya. Jadi yang menarik sekali ya dari percakapannya kita dari kemarin dulu kita observasi, kemudian kita sudah melakukan juga observasi kemarin di kelas Di kelas 5 berapa kemarin? 5A. Kelas 5A. Kemudian hari ini kita melakukan kegiatan pasca Observasi. Saya pribadi sangat berterima kasih kepada Ibu ya, Sama-sama. sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan saya kali ini. Terima Oke. kasih. Sekali lagi terima kasih. Oke, sama-sama. Mari kita